Hello what's up, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para warga motor sekalian. Jadi di video kali ini kita akan membahas seputar Aether Effect lagi. Dan di video kali ini akhirnya kita membahas game bola nih ya guys ya. Untuk game bolanya ini kita game bola PES, tapi modnya tuh eFootball 2026. Ini kalian bisa download langsung di Rumespan, nanti linknya juga gua langsung taruh di pin komentar aja. Untuk transfernya sih di sini sekitaran Agustus sampai September ya kalau nggak salah ya. Cuma kurang tahu, kalian bisa langsung review abis-abisan aja nanti di gameplay kalian. Dan juga itu sebenarnya kalau dilihat dari filenya sih ini dari Bang JR Play. Kalian bisa langsung cek aja di YouTube dan silahkan subscribe Bang JR Play karena dia selalu update tentang game-game bola gitu guys. Oke. So, gimana settingannya di Snapdragon 600-an? Apakah akan lancar untuk mainin game ya? Kita akan langsung ke settingannya aja. Let's go! Oke, kali ini kita udah ada di Aether Effect-nya dan gue bakal share ke kalian untuk settingannya tuh kayak gimana ya. Di sini kita langsung klik aja untuk eFootball ya, eFootball atau PES-nya. Klik rincian permainan, habis itu kita langsung ke pengaturan sistem aja. Kita langsung masuk ke skip ke pengaturan sistem. Di sini kita mainin di tingkat siklusnya itu 50%, min 3, dan pelewat siklusnya itu underlock ringan 1. Gue udah coba-coba untuk Snapdragon 600-an ini, untuk sistemnya itu lebih enak yang pakai combo ini. Karena kalau misalnya pakai combo lain tuh frame dropnya parah banget. Ini tuh masih ada sedikit frame drop, masih ada kayak sedikit ngedet-ngedet, anjir bahasanya ngedet-ngedet. Pokoknya ngedet-ngedet dikit. Tapi aman kok, masih playable lah. Karena juga si gamenya ini tuh udah support untuk 60 fps, modnya tuh dari JR Play. Dan kalau website itu gue pakainya tuh websitenya Rumespan. Dan bahasanya masih pakai bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjut ke settingannya lagi. Bawah-bawahnya ini kalian bisa diikutin aja. Multi-treatnya, view instannya, CD/VD cepatnya, peringatan tentang pengaturan tidak aman ini kalian bisa dimatiin aja sih kalau misalnya mau. Habis itu kontrol kecepatannya biasa, kita pakai aktifkan pembatas frame-nya. Terus untuk kecepatan normalnya tuh pakai 115%. Untuk kecepatan turbonya 300%, kecepatan gerakan lambatnya kita pakai 50%. Kalau misalnya kalian ada yang nggak lancar di 115%, bisa tinggal ditingkatin lagi aja per 5% atau per 10%. Jadi di up terus aja. Untuk yang atas juga, yang untuk tingkat siklusnya, kalau misalnya gak cocok pakai combo yang 50%, min 3, dan juga unlock ringan 1, kalian bisa dicoba-coba lain yang lain aja. Kayak 60%, 75%, atau 100%. Kalau pakai 130, 180, dan 300, itu jangan, dan gue gak rekomendasiin juga ke kalian ya. Karena itu akan sangat berat sekali guys. Kalau pelewat siklusnya bisa diatur-atur, bisa unlock ringan 1, 2, atau 3. Oke, lanjut ke pengaturan grafis. Di sini kita pakai pada GPU-nya itu pakai Vulkan. Kalau yang kalian pakai MediaTek, kalian bisa coba pakai yang OpenGL. Tapi kalau misalnya masih nge-lag, kalian bisa pakai yang Vulkan lagi aja. Untuk tingkat resolusinya, di sini pakai 1 kali resolusi. Jujur aja, untuk 1 kali resolusi di PES ini emang agak bikin sakit mata ya. Cuman karena kita mengincernya performanya, jadi ya it's okay lah. Itu masih oke aja lah. Untuk bawahnya, penyaring bilinearnya itu pakai PS2. Map mapping otomatis bawaan, filter trilinearnya otomatis bawaan, filter antisotropiknya matikan bawaan, akurasi blendingnya dasar bawaan. Untuk texture preloadingnya pakai penuh hashtag dan mode download plakat-kelasnya pakai akurat. Untuk tampilan permainannya, kalian bisa pakai aspek rasio yang layar lebar 16:9 atau yang rentangkan penuhi layar. Kalau yang rentangkan penuhi layar itu dari kanan sampai kiri itu semuanya full si gamenya, jadi atas bawah kanan kiri semuanya full. Tapi kalau buat yang 16:9 itu kayak kalian ngelihat layar lebar yang YouTube gitu ya, kayak gitu. Untuk aspek rasionya kita dimatiin aja, mati gunakan aspek rasio normal. Aspek yang bilinearnya pakai bilinear halus. Untuk aktifkan patch widescreen-nya dicentang aja supaya bisa ngerentang gitu. Untuk aktif patch no interlacing-nya dimatiin, bawahnya dimatiin. Yang bawah-bawahnya ini untuk shader VXA-nya dimatiin aja. Dan lanjut ke yang shade boost. Kalau misalnya kalian pengen atur kecerahan, kontras, dan saturasinya, untuk kecerahannya kalian bisa atur di centang dulu. Untuk shade boostnya itu kalian bisa atur di 3 ini. Kalau kalian masih gak paham, untuk si kecerahan itu ya kecerahan tampilannya, kontrasnya itu kayak gelap, ini ya kayak lebih apa ya, kalau di RGB, kalau di color grading tuh lupa gue penjelasan ininya. Kalau saturasi itu intinya warnanya lebih tajam atau enggak lah, kayak gitu. Untuk pengganti teksturnya ini, kalau misalnya kalian punya mod tekstur, itu silahkan dicentang aja. Tapi kalau kalian nggak punya, nggak apa-apa, nggak usah. Untuk pengaturan audionya, kita pakai yang time stretch. Kalau misalnya time stretch masih agak patah-patah, kalian bisa pakai yang ASCNC, kayak gitu. Body interpolasinya, kalau nggak pakai terdekat, silakan kalian pakai yang cubic. Kalau nggak cubic, silakan pakai yang Gaussian. Itu di antara 3 itu yang selalu gue pakai. Kayak misalnya
Soalnya kresek-kresek nih, atau enggak kayak kurang enak didengar, gue bisa pakai kayak ginian. Oke, untuk pengaturan kartu memori kita gak pakai memori apa-apa, gak usah di otak-atik. Pengaturan pencapaian gak usah otak-atik. Untuk pengaturan lanjutannya, kalian bisa diikutin dari atas sampai bawah aja. Oke, selesai. Untuk pengaturan di Snapdragon 600-an ini kayak gini aja, dan gue juga akan tes langsung juga untuk game ya di tab ini. Tapi gue gak bakal record langsung dari sini, dan kita akan setup si kameranya dulu. Oke, kita udah ada di gamenya. Di sini language-nya kita belum bahasa Indo ya. Dan untuk update-nya, betul ini motor berisik juga ya. Untuk update ya, ini update di tanggal 16 Agustus kalau nggak salah sampai tanggal 2 September untuk update pemainnya. Ya lumayan lah. Untuk ininya ada test mode 60 frame dan set mode to smooth 60 frame. Kalau misalnya kalian nggak mau pakai mode ini, set to 60 frame for smooth gameplay, kalian bisa langsung start game aja. Kalau yang pakai 60 ini, kalian tuh enaknya apa namanya? Itu apa namanya? Kayak si game PS3 lah, PS-nya PS3 itu speednya kenceng kayak gitu. Jadi kecepatan speednya itu dicepetin lah. Ini kita pakai top layer aja. Buat kalian yang berharap gue jago main ini, main apa namanya? Bentar nih Pak, kita kecilin dulu. Ini lagunya bisa bikin ini apa? Bisa bikin copyright anjir. Kalau kalian yang ngarep gue jago main bola, jangan ngarep please. Gue gak terlalu ini guys, gak terlalu oke di game bola ya. Kayak biasa aja lah. Oke, kita cek aja langsung di Barcelona ya. Kita pakai klub Barca aja. Random aja soalnya kita tes game doang. Ini pakai 5 menit aja guys. Gue paling mainnya di match pertama aja ya. Saya bakal panjang banget ini si ini ya. Apa namanya? Durasinya. Ini yang mati De Jong. Coba kita disable menu, manual setting. Substitutionnya untuk tampilannya kayak Winning Eleven ya. Oke, untuk transfer pemain ini masih ya bener. Ini transfer pemain lagi. Transfer pemain di tanggal 16 Agustus sampai 2 September doang sih. Sekarang udah Desember ya, udah jauh juga. Tapi ya lumayan lah guys, seenggaknya lah ya. Oke. Ini masih bisa buat update-update lagi sih kalau misalnya kalian ada modpack-nya gitu. Ini nggak perlu ada yang diubah-ubah lah, soalnya kita emang cuma pengen ngetes doang lah. Nggak main serius gitu loh. Kalau main serius baru gue pasti setting-setting lagi lah. Ya intinya kalian jangan terlalu berharap. Ini bentar Pak, silau banget. Wih silau banget. Tunggu. Nah, segini kali ya. Nah itu emang agak burik ya untuk ini ya. Nah ini frame drop di awal biasa. Tapi kalau ininya sih aman guys loh. Lama-lama lancar juga. Bukan lama-lama, sini aja udah lancar. Gol pertama kah? Oh enggak. Nah paling yang gua maksud tadi itu kayak frame drop kayak gini doang nih guys. Kalau untuk permainannya masih playable. Ya untuk Snapdragon 600-an main game PS yang kayak begini, ya segini mah udah oke lah guys. Karena gue gak bakal yang ini juga sih, jujur-jujuran aja sih. Kayak kalau misalnya ngarep bener-bener lancar banget, kalian mending update device kalian bro. Nah ini ya lancar banget dari tadi, stabil banget 60 fps. Ini sorry ya kalau misalnya gue gak terlalu jago main bola. Sorry banget guys, sorry banget. Kalau disuruh main ML, buy 1 MM baru udah gue. Gue bantu pakai Granger anjir. Ada yang pada main ML gak sih di sini? Guys. Ini gue bakal ngasih lihat sampai ke match 2 dah. Saya kan ada, gue pernah lihat komen juga bang, di match 1 aku main PES atau Winning Eleven itu lancar, tapi pas match 2-nya kayak agak patah-patah gitu ya. Jangan kebobolan dong please. Malu gue. Oh enggak. Aman guys. Gak jadi malu biasa. Untuk kalian yang kayak bang, update-nya apa lagi selain ini bang, kalian bisa langsung cek-cek aja. Kalau kitnya tuh nanti udah gue
tampilin di awal juga tuh, kayak apa aja yang diupdate gitu. Kit-kitnya juga pada ke-update guys. Oke, dari tadi gue gak nyerang-nyerang pak, defend terus. Tuh, frame dropnya tuh cuma kayak udah gitu doang gitu. Tapi gue tetap bilang kalau itu frame drop ya, gue gak tutup mata juga ya. Gue jujur, kayak kalau misalnya frame drop gue bilang frame drop, kalau misalnya enggak ya lancar. Kayak gini kan lancar nih, nggak frame drop sama sekali. Aman sih guys, aman ini, aman banget untuk settingan. Udah sampai menit 4 ya kalau di ini. Bentar lagi 5 menit. Oke, lanjut. Bener-bener gak dikasih nyerang dong. Anjir, bener-bener gak dikasih nyerang gue. Pak, sumpah gue cupu banget anjing main ini. Oke, udah ini time out nih. Gue kira udah time out, gue udah lepas tangan anjir. Baru time out. Oke nih, kita coba di ini ya. Apa namanya? Oh, ini kalau misalnya ada yang nanya, Bang, kok gak ada suaranya? Ini gue matiin guys suaranya. Nih, tuh. Baru ada suara tuh. Nih, ini di babak keduanya ya. Oke. Cukup berat emang babak keduanya. Coba dulu. Apakah lama-lama bakalan... Oh, jadi cuma awal-awal doang deh frame drop. Kayak ngerender doang gitu guys. Sisanya udah lancar lagi kayak yang tadi pas babak pertama sih. Ya bener, lancar lagi. Oke, ya bener berarti masih playable ya guys ya. Fuck up, udah. Pokoknya ini intinya playable. Gue bingung buat, gue udah lupa cara main bola. Gue udah terlalu berkelana untuk game-game lain. Jadi oke, thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe untuk yang terbantu. My name is W Motherfucking A. See you next video.